Bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Arto atau Bank Jago. Nah, ini Bank Jago ini adalah direktur utamanya yaitu Arif Haris Tanjung, kemudian direktur yaitu Supranoto Prajogo. Nama kantor mereka tadi Menara SMBC, CBD, Line Mega Kuningan, tepatnya di Jaksel. Kalau kita bilang Bank Jago seharusnya semua pada tahu. Nah, karena ini kemarin pernah boomingnya pas beberapa tahun lalu Bank Jago, harga saya terus meningkat kemarin. Ini kita lihat asetnya, kasnya itu dari 8 miliaran menjadi dari 16 miliaran. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia jutaan ya, nilai jutaan dan bentuk itu dia rupiah. Jadi kita kali saja dan 1 juta rupiah. FFA kita lihat. Nah, FFM pun meningkat di mana yang pihak ketiga dari 2,9 triliunan sekarang menjadi 4,1 triliunan. Nah, dia efeknya itu dia meningkat, kemudian kredit yang diberikan pun ikut meningkat, cukup luar biasa peningkatannya. Dari 11 triliunan sekarang menjadi 17 triliunan. Dan kalau kita lihat total asetnya dia meningkat juga. Kalau ini hutangnya untuk yang saham bank yang liabilitasnya itu dia kalau meningkat, hutangnya itu masih tergolong oke ya. Yang kayak gitu berpengaruh. Tabungannya pihak ketiga kita lihat dari 3,6 triliunan menjadi 4,8 triliunan. Memang seorang pada sibuk pengen nabung di bank di bank digital. Nah, kemudian deposito juga sama. Memang pernah kami katakan bahwa yang di bank digital bunganya tinggi ya. Jadi mungkin itu salah satu alasan. Total liabilitasnya dari 12 triliunan sekarang menjadi 19 triliunan. Terus meningkat. Nah, ini walaupun sekarang ini masih belum begitu menjadi belum menjadi penghalang bagi bank konvensional, tapi kedepannya mungkin akan menjadi lebih menjadi sebuah ancaman persaingan bisnis juga ya. Ini pendapatan bunga kita lihat 1,6 triliunan sekarang menjadi 1,9 triliunan. Memang kalau kita katakan bank digital ini semakin pesat, awalnya baik yang nggak percaya, sekarang semua sudah pada percaya. Nah, pendapatan syariah kita lihat beban bunganya sebenarnya ini yang dia pendapatannya oke, yang dari pinjaman dan lain, tapi beban bunganya cukup besar karena kan bunganya tinggi, jadi bebannya itu banyak. Kita lihat laba bersihnya dari 72 miliaran sekarang menjadi 128 miliaran. Padahal kalau kita lihat total penjualan ataupun total pendapatannya itu dia agak gitu beda ya, bahkan lebih rendah. Yang berpengaruh itu di beban operasional lainnya bersih. Nah, ini jadi totalin ini tampaknya dia lebih dia lebih kecil daripada yang sebelumnya. Di total dari beban umum, beban ini, beban itu. Nah, jadi dapatlah. Kalau kita katakan sebenarnya ini kayaknya mereka efisiensi ya. Nah, ketika mereka pendapatan meningkat, mereka beban bunga juga meningkat. Nah, jadi mereka harus terus mempertahankan siklus ini. Kalau sampai pendapatan itu anjlok, itu akan sangat berbahaya. Dan salah satu cara mereka untuk meningkatkan keuntungan yaitu melakukan efisiensi kerja. Nah, ini kita lihat di sini ini mereka ada tambah bank cabang nih. Kantor cabang mereka ada tambah. Ada kantor pusat operasional, ada kantor cabang pembantu. Nah, siapa yang bilang bahwa kalau udah ada bank digital gak perlu ada bangunan lagi? Nah, ini bisa nampak ya, walaupun dia ada bank digital, mereka tetap ada banknya ya, bangunan tetapnya ya, ada kantornya. Jadi misalnya kalau ada masalah atau apa bisa dicari. Sebenarnya perlu ditingkatkan sih, banyak kalau seluruh provinsi ada bank, ada kantornya, itu kan udah lebih gampang. Semua orang udah agak pada takut masuk bank digital. Tapi ini mungkin mereka step by step ya. Ini dalam komisaris dan lain-lain. Di sini kita lihat ada beberapa perubahan, dikatakan ada yang efektif mengundurkan diri. Nah, ini New Wen Huizhen. Nah, dia efektif mengundurkan diri pada 1 Januari 2025. Jadi untuk yang tahun ini sudah gak ada New Huizhen dalam manajemen ini. Dan ada penambahan direktur pada 2024 yaitu Supranoto Prajogo. Nah, ini ada penambahan direktur ya. Oke, ya ini kita skip. Nah, jadi siapa di sini yang juga ada pada pakai Bank Jago nih? Nah, jadi seharusnya banyak ya, karena memang
jika dilihat dari bunganya memang menggiurkan. Kasnya kita lihat dari 8 miliaran menjadi 16 miliaran. Ini dia memiliki peningkatannya. Dia memiliki peningkatan 8 miliar menjadi 16 miliar. Dan satu lagi ya yang perlu kami katakan, untuk yang bank digital ini sebenarnya salah satu alasan mereka gak bisa tambah atau banyak kantor. Mengapa? Karena setiap ada penambahan kantor berarti adanya beban. Kalau mereka beban bunganya udah tinggi tapi mereka masih bangun kantor, nah itu akan jadi sangat bahaya. Karena salah satu keunggulannya itu kan dia menawarkan bunga yang tinggi. Dan cara untuk mengubah bunga yang tinggi itu berasal dari kayak gak perlu bangun kantor lagi, gak perlu ini, gak perlu itu. Kalau ada bangun lagi kan sama aja berarti. Mereka agak susah nanti. Tapi kita lihat seharusnya kalau sudah makin banyak pendapatannya seharusnya gak masalah lagi ya. Efek-efeknya kita lihat ada obligasi pemerintah di mana dia agak sedikit berkurang. Dari 20,7 miliaran sekarang menjadi 20,6 miliaran. Kemudian ada biaya perolehan yang diamortasi. Lalu ada SRBI, ada suku BI. Nah kita lihat salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh Bank Jago ini, tempat mereka menaruh uang dan jumlah besar itu dalam ini bahkan 2 triliunan ya. Maka mencapai 2 triliunan itu ada di suku BI. Nah mereka tahu di sana ya. Jadi mungkin ada yang penasaran itu mereka tahu di sana. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo. Nah ini yang apanya? Yang dari kayak deposito ini itu ya lah ya. Ini berdasarkan kolektabilitas, berdasarkan sektor ekonomi. Yang tadi itu yang kredit ya. Yang kredit yang diberikan. Nah, jasa dunia usaha meningkat, rumah tangga meningkat, perdagangan meningkat. Nah, jadi kalau kita lihat tadi yang kredit kan yang apa ya? Dia jatuh temponya itu masih oke ya. Mereka ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, kemudian nih kalau kita lihat semua sektor rata-rata meningkat kecuali yang lain-lainnya. Lain-lain entah apa. Ini ada pembayaran syariah juga. Lalu ini ada batasan jangka waktu dan sisa umur jatuh tempo sesuai perjanjian kredit yang diberikan oleh pembiayaan syariah. Jadi mereka ada yang pembiayaan syariah, ada yang pembiayaan biasa. Pembiayaan syariah ini cukup banyak ya kalau kita lihat di sini. Nah, tapi memang dia agak jangka panjang karena jangka panjang nilainya itu makin tinggi. Sedangkan pembiayaan yang biasa kayaknya dia sedang-sedang aja ya. Memang kalau kita lihat ada beberapa bank swasta ataupun bank konvensional yang dia menjauhkan diri dari syariah. Bukan menjauhkan diri sih, maksudnya polusi syariah itu kurang. Dan ada juga beberapa bank yang dia polusi syariahnya itu terus bertambah. Nah jadi ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi momentum yang bisa memanfaatkan yang syariah ini ya. Tabungan rupiah pihak ketiga kita lihat. Nah, dia meningkat, deposito berjangka. Nah, ini deposito berjangka dan rupiah. Rupiah dia meningkat yang sampai 1 bulan aja. Memang rata-rata kalau yang apa dia 1 bulan aja ya. Untuk yang bank digital karena mereka satu bulan aja bunganya udah tinggi sekali. Makanya mereka merasa lebih aman kalau simpan dalam jangka pendek. Tapi uniknya kayaknya di sini gak ada yang dolar ya. Kayaknya cuma bank konvensional yang udah ada dolar, yang bank digital kayaknya belum. Kalau mereka ada dolar lagi, nah itu merupakan sesuatu hal yang mungkin cukup bagus ya. Tapi itu akan sangat beresiko. Mengapa? Ketika bank digital menawarkan bunga yang tinggi, tetapi mereka juga menawarkan dalam bentuk dolar, itu akan sangat berbahaya. Kalau dolar, ibaratnya kayak rupiah anjlok atau gimana, nah itu akan sangat berbahaya. Tapi saya nggak gitu bahaya sih. Itu tergantung manajemennya, risk managementnya. Ini beban bunga dan beban syariah kita lihat. Bunga deposito berjangka sangatlah tinggi. Dari 138 miliaran menjadi 300-an miliaran. Pendapatan operasional lainnya ada pendapatan provisi dan komisi lainnya. Beban umum dan administrasi kita lihat. Teknologi informasi, mereka bebannya itu paling banyak di teknologi informasi. Mengapa? Kalau mereka itu bank digital. Kalau mereka gak bebannya paling tinggi di sana, tentunya kekhawatiran akan
keamanan penggunaan data, keamanan pengguna, dan lainnya itu akan sangat berbahaya. Nah, jadi mereka tingkatkan yang teknologi informasi ini sangatlah bagus ya. Berarti mereka memang menjaga konsumen ya, menjaga agar konsumen tidak khawatir. Ini sangatlah bagus, menjaga kepercayaan. Dan memang lambat laun untuk kami, kayaknya bank digital ini semakin dipercaya ya. Kami lihat banyak dari rata-rata bank digital peningkatan itu cukup oke ya. Maka kami bilang ini bisa menjadi besar. Maka itu saya kami sekian, terima kasih, saya investasi.